Apa Kedengeran nggak? kabar, Pastur? Waduh, kok pastur nih. Langsung berat. Bentar, sambil minum kopi ya. Wih, aku sih ada tapi udah habis. Terus, ngeri-ngeri. Gimana kabar, Pak? Baik dong, baik. Iya, di sana. Oh, di sini aman, sentosa, walaupun di rumah Ini, aja. ini udah mulai recording. Already. Wah, nggak 3, 2, 1 dulu nih, baru take. Wah, kita nggak bisa sama-sama, beda sendiri dong, Pak. Out of the box. Oh. Sekarang Jadi tinggal di lebih mana, apa Pak? adanya ya. Yoi, namanya juga ngobrol one to one. Oke, ya. Ini di rumah tante. Kenapa nggak di Di kos rumah lagi, Pak? tante di daerah Pamulang. Di kos soalnya ini apa? Sama memang udah ada rencana lama, lumayan lama tuh memang mau pindah. Mau pindah, jadi ya akhirnya pindah tapi kemarin ada beberapa kos-kosan sih intinya. Mau pindah cuma mami bilangnya nanti dulu lah kalau mau pindah-pindah begitu. Karena kan juga emang rata-rata sekarang kos-kosan tuh sepi, hampir semua kos tuh sepi pasti. Jadi mungkin mami mikirnya ya daripada kosong-kosong begitu kan, khawatir lah kalau anaknya kesepian. Kan gitu. Bukannya kesepian terus? Yes, enggak lah. Enggak dong. Sudah berapa lama, Pak, di sana? Ini kemarin hari Jumat pas 2 minggu. Nah itu juga sekaligus ngikutin ini nih aturannya di sini. Jadi yang dari ini kan di Tangerang Selatan, di Pamulang. Jadi harus karantina dulu selama 2 minggu. Yang dari kalau nggak salah dari Jakarta sih khususnya. Terus juga di sini minta pakai surat dari pengetahuan RT gitu. Kalau misalnya memang waktu pindah dari kosan yang lama, waktu keluar itu dalam keadaan yang sehat. Ketat juga ya, Pak, di sana ya? Mungkin juga karena dari ini kali ya, waktu ditanya aku dari mana, dari Jakarta Selatan, Cilandak, kan bisa dibilang itu daerah ya lumayan rawan ya. Daerah merah lah ya kalau nggak salah bahasanya. Kuliah aman, Pak? Tuh. Kuliah aman, jalan online. Seru Ini sih. udah semester berapa sih? Semester 2. Hah? Semester 2 bukannya udah mau kalah? Mau wisuda? Iya kayaknya. Belum lah. Oh belum tuh. Kayak udah lama Kan gitu aku Pak. Agustus tahun lalu baru berangkat. Oh iya. Oh, jadi nanti Agustus ini ya pas setahun. Setahun berarti semester 4. Ya harus on time. Hah? Kalau Agustus ya, nanti semester 4. Kalau umumnya kan semester 4. Ya harus on time lah. Masa kayak kemarin telat lagi setahun. Kegiatan sehari-hari apa nih Pak? Di rumah aja ini. Kalau kemarin di kos lebih parah sih, maksudnya ya udah nggak tahu mau ngapain lagi. Nonton film juga kayaknya semua udah ditontonin, banyak semua ditontonin. Tapi ya bersyukurnya maksudnya waktu di sini akhirnya bisa lebih ada yang mau dilakuin lah. Ya misalnya kayak ya nemenin adik-adik sepupu gitu kan, gitu ya, main game sama mereka. Ya, ada anaknya juga. Ada 2. Nah kebetulan uniknya di sini nih, ya ini kan rumah tante. Nah rumah orang tuanya tante juga cuma di seberang sama adiknya tantenya itu. Jadi emang rame. Lumayan terhibur lah ya Pak. Ya lebih nggak mau ngapain. Kangen mami sama babe dah? Gimana nih
selama udah hampir berapa Pak? Gila kamu nggak pulang-pulang loh. Ya iyalah, jadi kalau kangen jelas, cuma banyak sih, maksudnya juga banyak yang termasuk orang tua, papa mama juga suruh pulang lah, bahkan kayaknya udah disuruh tuh dari ini nih, waktu yang pertama kali tuh korban COVID yang pasien 01, 02, sudah disuruh pulang sebenarnya. Cuma waktu itu kan dari kampus sendiri belum ada keterangan resmi. Ini gimana nih kuliahnya? Karena waktu itu pas UTS. Pas UTS ya memang sih tinggal berapa UTS lah, berapa kali lagi selesai. Kalau nggak salah ingat ya. Aku mikirnya aku nggak berani lah kalau misalnya ya selesaikan dulu aja UTS-nya. Sampai akhirnya tiba-tiba kan langsung banyak tuh korbannya. Nah, aku mikirnya kalau aku pulang kan pasti pakai transportasi umum kan nggak mungkin touring ya, naik motor, ya kan? Nah, pikiran aku kalau mengenai touring. Nah, pasti kereta lah ya, kereta gitu. Aku mikirnya ya bisa nggak menutup kemungkinan terpapar juga waktu di kereta, di stasiun, di ruang tunggu kan kita nggak tahu. Gitu. Jadi takutnya malah waktu pulang ke Jogja jadi pembawa virusnya. Apalagi kan kamu ngerti lah ya. Kan orang tua udah usianya udah lumayan sepuh dan bisa dibilang kalau nggak salah ada deh memang usia memang riskan gitu. Rentan ya, benar. Usia berapa? 45 ke atas Pak. Iya, 45 ke atas. Dan mereka pasti termasuk. Gitu. Sama kalau nggak salah gula kan, orang gula bermasalah dengan paru kalau nggak salah ya. Iya, benar. Itu lebih, mami kan ada itu. Ada bawaan itu. Jadi, ya sempat berdebat berapa kali. Hampir setiap waktu kemarin sebelum pindah ke sini, ya mereka lebih tenang sih yang pasti. Setelah pindah ke sini sama keluarga. Nah, sebelumnya itu hampir kayaknya setiap minggu sekali ada deh. Ada tuh maksa-maksa pulang gitu. Iya sih. Cuma anyway ya, Pak, gimana? Bukan yang berharga juga sih. Anyway dapat salam dari Frisco ya. Ini ada request dari dia untuk ngobrol sama kamu. Wah, ayolah. Ini live Instagram juga nggak? Atau? Enggak lah. Tapi dia bilang Kak kalau mau bikin video sama Pak Dio dong. Kenapa aku bilang gitu? Iya nih, politik lagi hitsnya. Ini mau diupload ke YouTube kan? Ya, iya kita kan bahas-bahas versi anak muda. Nah, itu harus hati-hati sih. Keselio lidah bahaya sis. Oke Pak, kuliah tadi aman ya kan? Ya kangen Jogja. Ini santai aja kan? Santai banget. Berarti aku tinggal tidur ya? Jangan dong. Kuliah ya aman, ya walaupun kangen Jogja ya. Frisco juga dan keluarga nggak bisa pulang nih, ketahan di Jogja. Mungkin permasalahannya sama kamu sih, kayak nunggu kepastian kampus lama, akhirnya ketahan sama pemerintah punya peraturan. Nah, jadi akhirnya sudah pesan tiket, akhirnya nggak bisa sama sekali. Jadi ya udah pesan satu keluarga. Udah bayar dong. Tapi di refund full, karena emang pemerintah kan nggak bisa ini. Tapi coba lagi, adiknya kemarin coba lagi nggak bisa lagi. Emang nggak bisa pulang sama sekali. Gila ya, gimana Pak pengalaman kalau boleh sharing nih di Jakarta sendiri? Anyway, aku tuh dapat kabar papanya Nikita kan kena. Hah? Oh ya? Iya, tapi udah sembuh Pak, udah sembuh. Tapi aku dapat kesaksian. Masih muda papanya itu, seumuran siapa lah ya? Masih muda Pak. Tapi bukan mau bahas itu sih, tapi kayak dia aja dari Kalimantan pulang dari Nigeria
terus ke Kalimantan, terus pergi lagi. Nah itu kan kemungkinannya sedikit kan untuk terkena, karena ya kita tahu sendiri Kalimantan belum banyak terkena nih. Nah di Jakarta sendiri kamu gimana nih, kayak kan itu rawan banget, terus kita aja yang di Jogja, aku aja yang di Jogja super lumayan worry banget, sampai olahraga tiap hari loh Pak aku. Gimana caranya minum jamu, gimana caranya gitu, saking takutnya, bukan takut yang gimana ya, kayak membawa virus juga kan, takut juga akan hal itu. Terus gimana nih kalau boleh sharing pengalaman mengenai COVID sendiri di Jakarta, mungkin eksperimen yang dirasakan, terus kuliah online juga, boleh cerita nggak sih Pak? Boleh lah, boleh. Jadi tadi pertama ini ya, maksudnya apa yang aku alamin sendiri ya. Ya, boleh. Bentar. Yep. Kok kayaknya koneksinya masih lancar, kedengeran? Aman. Oh, oke. Ya, kalau di sini sih yang aku alamin sendiri ya sesuai sama apa yang berita kasih, media maksudnya, media kasih sama. Jadi ya benar, terbanyak ada dari Jakarta gitu kan. Terus sempat sih juga memang beberapa kali, ya beruntungnya sih aku begini ya waktu itu ya, awal-awal itu kan heboh tuh mau apa istilahnya, istilah lockdown, istilah karantina juga segala macamnya itu. Cuma bersyukurnya adalah akhirnya kita kan memilih PSBB ya, maksudnya karantina kewilayahan ya. Yes. Nah bersyukurnya tuh begini, kita masih bisa, ya memang harus, maksudnya keluarnya memang harus yang penting-penting aja lah, kayak misalnya beli bahan makanan, beras. Nah tapi kalau diingat-ingat beli bahan makanan beras, waktu itu aku ingat waktu kejadian ke pasien pertama sama kedua, itu pas juga memang makanan habis, jadi harus belanja. Bukan karena tiba-tiba orang panik belanja, enggak. Nah tapi waktu aku ke ini belanja, itu bener, itu rame di waktu itu aku belanja di sekitaran belakang kos, daerah Cipete situ, suatu supermarket besar, rame, antreannya lumayan panjang gitu. Terus tapi yang sangat disayangkan juga, mulai banyak ini berita palsu. Jadi dia nggak tahu nyomot itu kejadian kapan, atau mungkin dia asal comot berita yang beras langsung habis segala macam, kan banyak waktu itu. Iya benar. Di Jakarta. Nah, itu sebenarnya juga lumayan bikin deg-degan juga sih, maksudnya, sampai segini ya, maksudnya semua habis. Nah tapi juga bersamaan sama itu, yang aku alamin juga kan orang tua nelpon, beli ini nih hand sanitizer lah segala macam, masker. Pas mau beli emang bener susah nyarinya. Ini awal-awal nih Februari Maret ya, bener susah banget nyari di hampir semua apotek, habis semua. Minimarket kecil-kecil tuh semua habis. Di YouTube boleh nyebut merek nggak sih? Gimana? Di YouTube boleh nyebut merek nggak sih? Malah bagus dong. Ya kayak itu kan, misalnya Indomaret, apotek, semua apotek, mau K24 sampai datangin aku apotek yang mahal dalam mall, apa namanya? Guardian ya. Guardian. Century. Semua habis, sanitizer semua gitu. Bahkan akhirnya banyak yang jual banyak yang online shop yang jualnya juga ngeri, harganya dinaikin. Itu aku alamin, itu Februari Maret. Terus ya makin kesini perkembangannya ini, PSBB, perkembangannya pasti jalan-jalan beberapa gang, banyak gang yang
tutup juga, banyak gang yang ditutup. Jadi mereka bikin kayak satu pintu masuk, satu pintu keluar gitu loh. Nah supaya ya mungkin ini ya, karena beberapa kali itu diliatin, maksudnya kadang-kadang terutama mungkin ini ya, driver ojek online gitu, mungkin dicekin mereka gitu. Makanya kan kadang-kadang di setiap pintu masuk yang pintu keluar juga itu pasti ada ya, ini juga nih banyak keran air, sabun. Nah jadi driver semua itu aku lihat sendiri, cuci tangan dulu baru nganterin ke kos. Nah kebetulan kan di daerah kosan itu juga banyak kos juga sebenarnya. Nah jadi ya itu banyak ya, memang lebih rumit sih mau ke kos diputer-puterin dikit, tapi ya lebih aman yang diharapkan gitu loh. Tapi juga yang aku alamin juga jalan-jalan memang bulan Maret lah ya, Maret tuh memang bener sepi gitu. Nanti ini kan nanti mau diedit kan ya videonya. Nggak, ini on terus Pak. Nanti aku kirimin lah ya. Nah, apa tuh? Nanti aku aku kirimin video deh. Aku ada sempat iseng, maksudnya memang ingin lihat aja kan, ingin lihat sesepi. Bener nggak sih yang orang bilang jalanan tuh bener-bener sepi? Itu Pak, benar. Nah, aku keluar malam-malam, aku videoin sih, ya emang bener sepi, nanti aku kirim. Gitu gitu. Tapi ya nggak lama, bulan-bulan mulai ke bulan ini kan bulan udah mau Juni ya, kemarin April Mei ya itu udah mulai rame lagi. Iya, April Mei di Jogja ya, juga sama. Nah ya kan udah mulai rame gitu. Dan pernah juga aku lihat ini driver online kan biasanya kan standby di depan dekat-dekat daerah perkantoran, depan gedung kantor, depan mall. Itu sampai dirazia sama ini Pol PP gitu, suruh. Ya karena kan ya mungkin juga susah juga ya, maksudnya mau diatur ojol-ojolnya untuk jaga jarak ya susah juga sih kayaknya juga mau diatur. Mereka nunggu jadi dipindahin. Terus beberapa warteg juga tutup. Ya makan gimana ya Pak? Nah itu makan beberapa warteg tutup, terus kayak di mall itu, nah mall semua ya nggak semua sih soalnya, maksudnya yang aku tahu kayak di dekat kosan itu jam operasionalnya pasti yang berubah. Boleh di cross check juga sih kalau mau lebih pasti, karena aku juga cuma dapat dari Instagram, takutnya nggak valid. Tapi ada beberapa mall yang aku lihat di Instagram tuh juga tutup pada akhirnya. Tapi yang paling ini sih dekat kos itu yang bisa aku rasain langsung, yaitu jam operasional tutup. Supermarket juga kalau nggak salah jam berapa kemarin tuh ya, bukanya jadi jam ini sempet nih sama Richard sama Surip nih waktu di Jakarta kemarin itu tutupnya jadi jam 9 kalau nggak salah ya, 9 malam, bukanya pun mundur. Kalau biasanya mall tuh operasional jam 10 kan standar ya, 10. Ini jadi jam 12 kalau nggak salah ya. Jadi emang jam operasional berubah. Dan ya itu ketat. Rata-rata beberapa pintu masuk lain ditutup. Jadi satu pintu semua. Ada suruh cuci tangan, pemeriksaan suhu. Kayak gitu sih. Sekarang Jakarta gimana sih kondisinya? Kayak kalau di sini setahu aku nggak pernah keluar juga ya, nggak sama sekali nggak pernah keluar kecuali pagi-pagi banget kalau pas olahraga jalan gitu. Gimana sih sebelum kita lanjut ke bahas new normal nih Pak ya? Sebelum kita bahas itu keadaan saat ini udah mau bulan Juni, dari Maret ke April itu tuh aku dengar berita kan banyak juga pada akhirnya orang pada nggak tahan untuk di rumah aja kan, pada akhirnya juga kerja untuk emang nggak bisa ditahan sih Pak, uang juga udah habis, kerja sih harus kerja ya, maksudnya apakah emang
apa ya kalau dibilang, bukan nggak taat ya. Yang tadi kan dibilang sepi nih, malam-malam kamu videoin sepi nih. Apakah dari Maret ke April itu pada akhirnya Jakarta kembali seperti yang di berita-berita itu ya, bukan melanggar ya, tapi emang udah termasuk rame karena emang sudah tidak tahan lagi sih. Nah, apakah kondisinya seperti itu sekarang untuk Maret ke April ya, sebelum new normal ini? April, Mei sih. Kayaknya aku juga ada fotonya deh. Waktu aku pindah dari kos ke sini. Jadi dari Jakarta Selatan, dia di Cilandak itu mengarah ke Tangerang Selatan. Ini kan di Tangerang Selatan nih, di Pamulang. Nah itu kebetulan waktu itu janjian sama Om di pintu masuk daerah dekat-dekat Pamulang sini. Nah jadi maksudnya mau iring-iringan gitu loh. Nah tapi waktu itu aku janjian jam sekian telat. Nah karena telat kan gak enak, aku ada foto. Om ini loh, Om macet, maaf ya gitu. Nah itu kayaknya aku ada fotonya, nanti aku kirim. Nah, itu emang macetnya ini ngular panjang. Itu 2 minggu lalu loh gitu. Terus kemarin sore persis olahraga jalan sekitaran komplek. Ini di sini ya rame, makanya bingung ya, nggak bisa ditahan. Saya mungkin sharingnya begini sih, kalau ngomong-ngomong orang tadi nggak ada pemasukan, terus ya mau nggak mau, mungkin istilahnya gini, mati bukan karena virus, saya mati karena kelaparan kali ya. Nah, itu bisa jadi sih, tapi aku nggak bisa ngobrol itu terlalu ini karena aku juga nggak punya apa ya, dibilang nggak punya kesana sih untuk pembahasannya. Tapi ya emang jadi itu bukan COVID yang mematikan, tapi kelaparan sih. Nah yang terjadi juga Pak sekarang itu bukan COVID aja, mental sekarang. Oh iya. Nah sama, itu aku juga ngalamin. Nah itu maksudnya apakah itu yang terjadi di sekarang di ibu kota, di Jakarta sana, yang ya bukan mendoakan semakin banyak ya, tapi kayak wah ini benar bukan mengamini sih, bakalan lama karena emang semua orang butuh makan, semua orang butuh ya keluar gitu. Berarti di Jakarta rame gitu Pak pada akhirnya nih sekarang. Ya bisa aku bilang ya karena aku lihat sendiri sih, masalahnya memang ya ibaratnya berkurang sedikit lah. Nah, memang nggak seramai dulu ya, nggak sampai macet yang bagaimana kayak dulu sebelum ada corona. Cuma ya kurang lebih ya berkurang dikit lah keramaian di jalan gitu. Bahkan juga beberapa kali aku dapat berita gitu dari salah satu pengamat politik lah. Dia juga lumayan, dia orangnya juga lumayan kalau ngomong tuh ceplas-ceplos. Nah itu dia sempat fotoin di daerah mana gitu, emang sampai mandek, nggak bergerak saking macetnya. Nah dan juga kebetulan aku sempat dapat ada youtuber ini sih, hewan-hewan gitu loh, ikan-ikan gitu. Nah aku tonton, nah dia ada satu liputan di satu daerah di Jakarta Utara, di Jatinegara, itu di pasar ikan Jatinegara. Itu dia liputan tuh harusnya tuh subuh. Nah itu kalau nggak salah seminggu dari ini atau 2 minggu dari ini. Nah itu dia liputan itu di pasar Jatinegara juga rame banget. Bahkan ada beberapa itu aku lihat ada orangnya juga nggak pakai masker. Kayak gitu. Nah tapi yang aku alamin juga di sini, aku KTM. Aku KTM pakai masker masuk. Jadi waktu itu aku juga ngalamin ada bapak-bapak mau masuk, satpamnya larang. Nah, jadi kayak gitu-gitu sih di Jakarta. Nggak boleh ke itu harus pakai KTM aja, harus pakai masker.
ketat sih. Nah kalau masalah mental ini sih, ya aku nggak ngerti ya maksudnya gambaran orang lain bagaimana. Cuma kalau dari mungkin aku bisa bagikan tuh ya dari diriku sendiri sih ya. Ya boleh. Jadi masalah mental ya aku juga ngalamin sih, terutama waktu di kos, karena kan ya bener sih kekhawatiran orang tua ya, karena di kos itu ya kayak apa ya, mungkin itu kayak ibarat dikurung di kandang, nggak ada, ini cuma lihat tembok gitu kan, dan memang orang yang dikurung orang yang kayaknya memang bahaya sih. Dia nggak ada teman ngobrol kan, nggak, ya memang ada teknologi yang kayak gini-ginian sih ada sih, cuma kan ya kaget lah ya, aku menilainya sih orang belum kebiasa sih gitu kan dengan teknologi beginian, harus maksudnya lebih kayak langsung ketemu gitu kan. Nah kalau aku sendiri kemarin masalah mental sih gini, aku ada di satu titik. Memang kan sekarang kan juga lagi belajar di lingkup, ambil studinya kan di lingkup pemerintahan. Nah, ya. Jadi mau nggak mau harus up to date juga kan, berita-berita. Terus ya manuver-manuver yang dilakukan oleh elit politik lah. Gitu. Nah, itu semua kan nggak semuanya positif ya, maksudnya. Negatifnya ini maksudnya tuh gini, adalah beberapa manuver politik yang sebenarnya itu aku bilang mungkin maksudnya untuk menjatuhkan orang lain, ya tau lah namanya itu kan, untuk bisa kadang-kadang kan untuk bisa meraih sesuatu mungkin harus menjatuhkan orang lain supaya kredibilitasnya dia naik gitu kan. Kalau aku sih waktu itu sampai di titik aku nggak mau nonton berita. Karena takut berita juga, Pak? Bukan karena takut ya, karena gini, aku nonton begitu biasanya aku share sama temen. Bukan gosip sih, enggak, kita bahas gitu loh. Nah enaknya gini, kalau masuk kuliah ada berita-berita apa kan kita bisa ngobrolin itu, kita bisa ulik itu bareng-bareng. Bahkan dosen-dosen juga kadang-kadang nuntut kita juga, apa berita yang kalian tonton, menurut kalian apa, kajiannya bagaimana, itu enak. Nah tapi kalau misalnya kita nonton sendiri, kita ya ngomong sama diri sendiri, menurut aku kayak ya aku belum kebiasa sih, dan jadinya kayak apa ya, sesuatu yang disimpan sendiri aku kayak nggak bisa gitu sih kayak kemarin awal-awal. Jadi ibaratnya gemes sendiri, pusing sendiri, sebel sendiri gitu loh, karena ya tadi itu kecenderungan karena studinya di sini otomatis melihat sesuatu kan dianalisa ya. Nah itu aku simpen sendiri itu. Jadi aduh, jadi sebel sendiri gitu loh, kayak gitu. Karena beberapa teman-teman juga ya mungkin karena mereka juga sudah berkeluarga kan ya rata-rata, jadi wajar lah kalau mereka di rantau ada seperti begini, pasti mereka lebih ingin ketemu anaknya lah, wajar. Dan mereka rata-rata beberapa teman-teman memang langsung balik ke daerah. Oke Pak, untuk sampai nggak mau lihat berita, media sosial juga sempat aku ini loh. Oh nggak kan, main? Sempat nggak main? Jarang, maksudnya gini, aku ngindarin yang medsos yang berhubungan sama itu berita-berita tentang pemerintahan lah. Itu aku hindarin, bener-bener aku hindarin. Sampai main itu paling iya. Bahkan story itu kalau biasanya orang begini, buka story dari paling ujung kiri terus udah didiemin aja kan. Iya. Klik next. Aku enggak. Aku bukan dari ujung kiri, aku pilihin mana yang aku mau lihat. Klik. Gitu. Karena ya memang tuntutan harus up to date itu kan, ya aku harus banyak follow beberapa akun-akun gitu. Nah,
masalahnya juga akun yang aku follow juga harus berimbang. Maksudnya berimbang gini, kita nggak kurang dibenarkan juga kalau kita follow yang benar-benar semuanya beritanya pro pemerintah. Ya, benar. Harus seimbang gitu. Follow yang memang benar-benar kadang-kadang juga pikirnya nggak masuk akal, tapi itu harus di follow. Iya. Banyak sih Pak. Itu bikin sakit kepala sih. Nah, itu aku hindarin bener sampai akhirnya berdebat sama mami sih. Mami juga baik, maksudnya dia sering infoin gitu, telepon gitu kan, yuk nonton di TV One ada ini nih, yuk nonton di Metro TV ada ini nih. Ya, kita tahu lah ya, merek TV itu kan ada logonya aja kan tulisan memang beda kan tagline-nya. Aku bilang, mah, aku udah cerita mah, aku lagi stres nih, nggak mau lihat begitu dulu lah, capek gitu. Karena memang lumayan ngeri sih kalau kita bicarain ini berkaitan dengan media. Iya. Maksud aku juga. Kalau aku tanya gini nih Pak, apakah sempat selama almost 3 bulan ini mental Bapak sempat terganggu akibat corona dan segalanya? Ini maksudnya bukan mental yang gimana-gimana ya, tapi kalau aku jujur sempat terganggu. Karena kan kita kayak kamu biasa nonton berita, kamu sekolah pemerintahan harus gimana update. Itu kan kayak tiba-tiba harus nggak main game ya, bukan nggak main gadget, jadi kayak mengurangi hal-hal itu, sedangkan itu adalah sesuatu yang harus kamu dapetin info. Nah, aku tuh sempat kena juga kayak semua stop, yang tadinya aktif sekarang nggak aktif. Aduh, almost 1 bulan aku nggak ngerti sih mau ngapain. Ya pada akhirnya bikin kayak gini juga, emang dituntut untuk kreatif gitu loh. Nah, ada nggak sih almost 3 bulan ini kayak tadi kamu bilang sempet nggak buka sosmed, pada akhirnya nggak mau nonton TV. Apa sih yang dialami? Maksudnya tuh marah kah atau aduh gimana sih, atau gimana sih? Benar. Nah, jujur ya bisa dibilang marah. Kayaknya aku lupa bulan apa itu deh. Pernah aku tuh sempet bilang, aku posting di story. Ya, tapi ini kayaknya nggak berguna sih. Tapi aku pikir aku juga emosi juga. Aku dapat posting kata-kata matamu. Pernah lihat nggak? Kayaknya bulan apa itu ya? Maret gitu. Ya karena itu aku marah. Terus kalau tadi pertanyaannya itu karena marahnya begini, maksudnya kalau memang orang yang bukan berkepentingan atau bukan spesialisasinya di bidang-bidang tertentu, ya udahlah, serahkan aja sama yang memang bidangnya itu, gitu loh. Itu ya, maaf ya, mungkin bukannya nyindir pihak-pihak tertentu ya, cuma banyak loh sekarang tuh kayak tiba-tiba dia sebenarnya dia pelajari makanan itu bidang apa, tapi akhirnya dia ngomong-ngomentari bidang apa. Nah, masalahnya itu masalahnya kalau orang itu punya kemampuan influence yang besar, itu menjadi masalah. Orang kan kecuali kayak orang-orang biasa kayak kita ini. Kita mau ngomong apa? Maksudnya ya nggak seperti misalnya kayak beberapa orang misalnya yang banyak punya follower sekali jutaan, ratusan ribu, tapi ngomongnya ya sebenarnya bukan kompetensi dia, tapi dia asal ngomong, dia nyiptain sesuatu, orang bilang belum asal konspirasi ya, apalah, nah, semua orang lihat, orang jadi bingung ini yang bener yang mana, ini. Nah, maksudnya begini loh, bukan aku juga ya, memang aku akuin juga memang ya fansnya Jokowi ya, cuma berpikir juga begini loh, nggak, daripada makin nyusahin tuh orang, udah diem aja lah, udah susah loh, ini ngurus 260 juta lebih masyarakat Indonesia tuh susah loh. Dan perlu disadarin juga budayanya nih, karakternya juga ya berkaitan
dan juga itu banyak Indonesia nih gitu. Jadi udahlah, kalau emang itu jangan tambah memperkeruh lah gitu. Sudah pengen ngomong belak-belakan cuman Ri di nggak apa-apa. Sebenarnya sih aku juga kayak aku tuh habis nonton podcastnya orang yang suka belak-belakan juga, Om Deddy Kobusier itu, bareng Peter, boleh lah. Bareng Peter sama ya banyak lah petinggi-petinggi, tapi yang baru-baru ini Peter siapa ya, lupa tuh yang baru ini kemarin Peter Jimmy. Bukan. Peter Jimmy Lombok. Ada dia adalah salah satu komisaris Garuda dan dia adalah lumayan dekat juga dengan orang-orang penting di Indonesia ini, dan dia juga salah satu yang pegang Transvision ya katanya. Dia ngomong gini sih Pak, itu positif banget sih, yang buat aku semakin apa ya, kayaknya emang kita nih sebagai warga negara emang harus punya hati yang positif sih, karena kita juga nggak buat apa-apa, kita nggak ngasih apa-apa buat negara ini sih gitu loh. Jadi paling enggak kita kasih impact sedikit aja dengan dia bilang, satu, kita nurutin aja sih apa kata pemerintah, dia bilang gitu ya, PSBB kata dia gitu kan, ya di rumah aja, kalaupun keluar ya pakai masker katanya gitu. Tapi ada kata-kata dia yang buat aku lumayan bangga lihat dia ngomong kayak gini. Dia bilang Indonesia ini adalah blessed country katanya. Dia bilang, saya selama dia umur 72 tahun Pak, masih aktif. 72 tahun, dia boleh ditonton deh Pak, itu bagus banget, dia pintar sekali. Dia bilang saya adalah pernah dia dekat dengan Soeharto, dekat banget, dia tangan kanannya, sama Cendana juga dekat. Tapi dia bilang Indonesia ini kita tuh harus bersyukur kata dia gitu, kita tuh adalah negara yang diberkati, kita tuh sebenarnya nggak krisis kata dia gitu Pak, kita tuh nggak banyak punya utang katanya. Dia bilang malah Singapura yang lebih banyak utangnya daripada kita, dia bilang, dan kita ini adalah negara yang kaya. Dan itu tuh adalah kata-kata yang positif sih menurut aku, di tengah-tengah keadaan yang sekarang luar biasa menakutkan ini tuh dia tampil dengan begitunya. Dia bukan menjelekkan sih, dia tidak menjelekkan sama sekali, tapi dia cuma bilang cukup mengikuti, karena dia tidak mau bahas yang gimana dengan COVID. Dia cuma bilang ini tuh semua pasti ada waktunya untuk emang apa ya, ada waktunya emang untuk stop COVID ini, tapi ya dengan cara kita ngikutin apa kata negara katanya gitu. Terus ditanya lagi nih, gimana nih kalau misalnya ya orang kan harus bekerja katanya, harus makan juga katanya gitu. Ya dia bilang gini, ya coba yang kaya-kaya katanya gitu, YouTuber, artis-artis yang kaya itu katanya, cobalah kasih setengah, sedikit aja setiap hari 10 bungkus nasi katanya, kasih makan katanya. Kebayang nggak sih cepatnya berlalu COVID ini katanya. Langsung aku berpikir ternyata emang benar ya, orang kan kebanyakan COVID ini makin banyak kan karena orang cari uang ya Pak buat makan ya kan. Jadi ya kita sebagai anak muda cuman kayak aku pada akhirnya iya ding, emang harus di rumah aja dan ngelakuin hal-hal positif dan nggak share yang ini loh Pak, share tentang COVID, tentang orang-orang yang terkena gitu tuh malah mempengaruhi nggak sih menurutmu Pak? Kayak terganggu nggak sih ngeliat orang-orang pasang status di Instagram atau all media untuk mengenai ini? Sempat terganggu nggak sih? Atau terganggu? Ya. Pernah terganggu? Ya, yang itu pertama benar sih, maksudnya memang yang saat ini diperlukan itu adalah memang yang berita-berita yang positif,
kalimat-kalimat yang membangun begitu, karena ya memang karena kenyataannya yang diberitakan selalu yang itu seputaran korban positifnya meningkat terus. Ya memang butuh yang kalimat-kalimat yang bangun lah. Ya itu keren sih tadi ceritanya itu. Terus kalau misalnya dia kasih minta tolong gerakan-gerakan untuk dari yang para influencer juga yang punya dananya banyak untuk coba sumbangin 10 minimal 10 aja tadi kalau nggak salah ya. Bagus. Nah itu juga pemikiran yang sama. Jadi kebetulan ada teman dia bisa dibilang lumayan punya pengaruh juga ya di salah satu kementerian yang berkaitan dengan aparatur negara. Pernah waktu itu, tapi dia hanya online juga, aku ngomongin beliau gitu. Dan waktu itu aku mau tahan juga nggak bisa ininya. Jadi aku juga sama pernah mengusulkan begini. Tadi kan tentang nyari duit juga ya. Bisa dibilang, ya tapi lagi ini pendapatku, bisa dibilang tuh begini, saat ini yang benar-benar merasakan dampak secara ekonomi ya pemasukan itu kan bisa dibilang yang pengusaha ya kan, pengusaha penjual ya, misalnya bisa bilang pengusaha yang pakaian itu kan juga makan warung-warung yang nggak terlalu besar kan, bahkan ngomong-ngomong warung besar juga ada salah satu merek makanan cepat saji dari Amerika itu aku lihat sendiri di mall itu tutup loh, banyak juga. Iya tutup. Nah kebetulan dekat kos ini kan namanya ada Mall Citos Cilandak Town Square. Nah itu sebelum aku pindah itu sempat terakhir mau main ke mall situ, maksudnya beli makan. Asli banyak yang tutup. Kafe-kafe besar juga banyak yang tutup. Sekalipun yang bertahan tuh yang bener-bener mereknya besar banget. Contoh Starbucks. Nah, itu dia bisa buka sendiri, tapi kiri kanan semua rata tutup. Kayak gitu. Terus restoran Jepang yang makanan hot-plate itu tutup. Itu banyak yang tutup. Nah, menurut aku ya yang paling maksudnya bisa dibilang mungkin masih mending ya keadaan ekonominya itu adalah ya para ini aparatur negara. Aku pikir kan nggak terlalu terganggu perekonomiannya. Kenapa? Karena ya kan maksudnya dijamin negara ya, seperti ya Polri, TNI, ASN. Nah, mereka kan nggak terlalu ini kan nggak ya, pemasukan tetap setiap bulan, ya nggak. Nah, jadi waktu itu aku usulkan untuk kalau bisa dan mungkin bisa pasti perlu disempurnakan lagi sih itu pemikirannya. Jadi waktu itu kasarannya aku berpikir pertama dasarnya itu adalah sebenarnya tuh COVID ini tuh kesempatan yang baik sebenarnya untuk pemerintah itu lebih dekat lagi sama masyarakatnya. Ya kita nggak menutup mata, masyarakat juga pastilah masih ada yang nggak trust sama pemerintah. Dia tetap acuh lah terhadap pemerintah. Pemerintah maksudnya kayak ya mereka, udahlah aku juga mau ngapain, pemerintah tetap pemerintah, dia mau ngapain aja terserah. Kayak nggak peduli, tetap ada pasti yang anti pemerintah, cuek pemerintah ada. Tapi kayak aku melihat corona ini sebenarnya kesempatan yang paling baik untuk ya bangun hubungan lagi dengan masyarakat, pemerintah. Nah dengan apa? Jadi gerakannya itu adalah para ASN, TNI atau Polri juga itu dia jadi kayak PIC gitu loh. PIC di lingkungan mungkin skopnya kecil, kan misalnya mereka banyak ya aparatur ya. Mungkin satu orang skopnya satu RT. Nah mereka itu penanggung jawab di situ. Penanggung jawabnya apa? Yang pertama, mereka benar-benar memastikan
bantuan logistik tuh nyampe, kan akan lebih cepat. Intinya gini, kalau mereka yang komplain, ini mana nih bantuannya, kok nggak nyampe, pasti lebih cepat mereka ketimbang orang biasa. Maksudnya kan, maksudnya gini, karena ya mereka pasti punya grup sesama pekerja dong, sesama aparat, harusnya kan lebih cepat diproses. Jadi mereka jadi itu, dia jadi PIC-nya untuk bantuan, memastikan logistik nyampe. Terus yang kedua, nggak usah muluk-muluk, maksudnya kayak gimana, maksudku gini, masaklah lebih banyak gitu loh, masaklah lebih banyak, mau masak terserah kan, mau makan masak apa gitu, terus sisihkan, cari yang bener-bener emang orangnya yang lagi kena PHK atau yang gajinya dipotong banget gitu, yang bener-bener butuh dibantu, kasih itu, bagikan makanan. Maksudnya aku berpikir dasar aja, basic, nggak usah yang sampai kayak muluk-muluk bagi makanan sehari misalnya 100 bungkus. Kalian masak apa, lebihin aja dikit, kasih ke mereka. Nah, syukur-syukur yang ketiga ini adalah syukur-syukur mungkin seminggu kali ya. Makanya aku berpikir nggak muluk-muluk juga, mungkin seminggu sekali kasihlah 200.000 apa 300.000. Nah, dan itu hanya untuk satu orang aja. Intinya begini gampangannya, satu PNS, misalnya contoh satu PNS ambil tanggung jawab satu orang di sekitar lingkungannya. Nah, aku pikir kalau misalnya bisa gerakannya bisa jalan, kayaknya bisa sangat membantu sih. Ya. Kan mengingat aparatur banyak banget. Ya. Satu PNS satu orang, kan? Ya. Gitu. Misalnya ada berapa juta PNS, kali 2 aja kan, berarti bisa bantu berapa orang itu? Cuma cukup ambil satu aja, masaknya dilebihin, nggak usah sampai kayak berapa bungkus. Nah, syukur-syukur mereka mau inisiatif kasih beras kayak itu dari inisiatif mereka, terserah. Tapi dasarnya itu, aku berpikir, sempat aku juga udah sampaikan ke beliau, dan beliau ya mau nanggapinnya positif. Cuma ya jadi dia lagi mengusahakan sih gerakan itu supaya bisa dilakukan gitu. Karena juga sama ini kebetulan juga dekat sama orang-orang warung di sekitaran kos. Nah, itu mereka juga curhat tuh semenjak jalan, kan mereka yang warung kan agak mendelep ya, dalam enggak. Itu juga mereka kasihannya gini loh, ternyata tuh ada beberapa kali penutupan jalan itu yang nggak ada sosialisasinya, tahu-tahu main tutup aja gitu. Nah, otomatis kan orang yang mau belanja kan jadi males yang dari jalan. Akhirnya lumayan loh mereka turun pendapatannya gitu. Jadi ya memang sosialisasi itu memang harus penting banget sih. Sama ini lebih cobalah diusahakan mulai sekarang juga, kalau bisa tuh belanja di tempat teman sendiri. Ini saranku aja sih. Kalau bisa belanja di teman sendiri. Ya misalnya kenal sama ibu warung depan kiri kanan tetangga kalian, belanjalah di situ. Sering-seringin lah. Karena ya itu lumayan loh pengaruhnya. Gitu. Ya akhirnya juga aku juga jadi jajan terus. Badan juga naik terus akhirnya kan gara-gara. Benar Pak, benar emang iya. Tapi emang salah satu untuk kita punya badan fit kan, emang nggak boleh kita harus jaga makan, bukan ya nggak boleh telat makan juga, kalau memang harus jaga badan sih, jaga makanan emang harus, nggak boleh gimana. Oke Pak, maksudnya ini pertanyaan terakhir tentang pemerintahan nih. Santai ya, saya malam boleh. Ini kan sebentar lagi kan udah mau masukin new normal kan ya? Oh ya, ada gagasan ini. Pandangan seorang Bapak Junidio yang kuliah pemerintahan IPDN, gimana nih new normal, dan ini aku langsung aja 2 pertanyaan sama kinerjanya pemerintah selama almost 3 bulan ini, yang dirasain sebagai anak muda sih, apa sih yang dirasain
almost 3 bulan ini. Okay. Ya, kalau terkait sama tadi gagasan new normal sih, aku sih melihatnya sempat juga kemarin cari-cari tahu itu apa sih gini segala macamnya. Kalau menurutku memang ada juga yang pro, ada yang kontra. Kontranya banyak yang menilai kayak nanti kalau naik gimana kasus positifnya segala macam. Tapi menurut aku sih begini, coba deh cari videonya Jokowi sama Mata Najwa, itu ada waktu wawancara. Itu kayaknya waktu heboh yang masalah mudik sama pulang kampung itu loh. Iya. Itu ya. Waktu itu memang sempat Jokowi juga bilang sebenarnya waktu itu. Kalau nggak salah dia bilang intinya itu memang semuanya itu keputusannya itu nggak yang bener-bener baik mulus gitu loh. Yeah. Bisa dibilang semua opsi itu bisa dibilang jelek semua. Yeah. Nah tapi ya namanya sebagai pemimpin dia harus bisa ambil walaupun jelek, tapi mungkin setidaknya lumayan lah. Nah, kayak tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar, intinya semua kembali ke masalah perekonomian kan, pekerjaan orang semuanya. Nah, jadi aku pikir new normal itu adalah ya memang sudah sebenarnya itu kalau pandanganku itu hanya sebagai ini sih, jembatan aja, maksudnya kata-kata jembatan kayak gitu, karena mungkin akan berbahaya kalau dia bilang gini, udah kembali normal. I see. Gitu loh. Karena kerja di bidang itu tuh sulit banget. Keseleo lidah aja se-Indonesia berita ini tuh masalahnya. Kan? Nah, jadi itu menurutku tuh cuma kayak bahasa aja untuk menjembatani bahwasannya memang mau nggak mau ya kita harus terus bergerak. Nggak bergerak ya ibarat sepeda lah, kalau kita berhenti kan jatuh kan. Iya. Kita harus dikayu terus sepeda supaya dia tetap seimbang gitu. Dan memang kalau menurut aku pribadi sih bisa dibilang aku setuju karena ya kayak tadi kita udah panjang lebar ngomong gini ya, banyak yang kesusahan loh. Gitu. Benar. Sekarang juga tukang-tukang harian juga mau dapat proyek apa? Ya, sedangkan yang punya dana, mereka juga pemasukannya kurang. Mending mereka tabung daripada bangun ini kasihan, nggak ada proyek. Contoh kayak tadi warung juga sepi karena jalan tutup. Jadi memang mau nggak mau memang tetap harus maju dengan tadi itu kebiasaan normal tadi itu. Jadi memang harus. Dan lucunya ini mungkin agak sedikit menyimpang ya. Kalau pendapat pribadi sih lucunya begini. Waktu PSBB komplain, orang makan apa? Nggak dapat gaji gini. Oke. Pelan-pelan dulu ya, aku kasih nanti. Aku pikirin dulu lah, ibaratnya mungkin pemerintah gitu ya. Oke, aku udah ketemu nih, formulasinya udah ketemu nih. Oke, kita buat new normal ya. Nanti new normal banyak yang naik loh. Lah, mau lu apa kan gitu. Jadi aku pikir kita juga sebagai anak muda tuh juga harus kritis, melihat bener-bener orang yang berpikir untuk negara sama mana orang yang emang kerjanya nyusahin aja gitu loh. Ya terus terang aja kan, banyak lah berita kayak ambulan diputerin kemana, tujuannya kemana, bukan ambulan sih, mobil PCR. Ya kan? Yang pesen siapa, diputerin datangnya ke siapa. Tapi emang ya itu pokoknya intinya kembali ke tadi, menurut aku setuju, dan pandanganku tadi itu sebenarnya cuma jembatan aja sih, jembatan memang kita harus tetap ini karena ya itu nggak bisa gitu terus, nggak bisa sih, tetap harus kreatif. Makanya juga kemarin kalau nggak salah ya ada gerakan ini tuh
bangga sama produk nasional ya kalau nggak salah. Bangga sama produk nasional, jadi ada gerakan untuk ya memang kita lebih prioritaskan untuk beli barang-barang anak bangsa lah. Dan aku pikir sebenarnya upaya-upaya udah cukup sih aku pikir. Nah cuma sedikit berarti kerja ya pemerintah Pak? Kalau aku bilang, nah kalau ngomong itu menarik nih. Aku kayaknya lebih suka kalau dipancing-pancing begini sih. Jadi gini, kalau dibilang pemerintah itu, kalau menurut aku pribadi ya, susahnya begini. Pemerintah itu kan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah ya. Nah, sedangkan pemerintah daerah, ya dia diberi kewenangan khusus lah untuk mengatur dapurnya sendiri. Nah, terkadang yang sulit itu adalah pemerintah pusat ngomongnya A, nah yang di daerah ini merasa kayaknya nggak cocok, aku berbuat yang lain. Cilakanya kalau autopilot begitu modelnya. Ya sempatlah terjadi di Jakarta juga. Waktu itu tiba-tiba perubahan jam transportasi umum. Akhirnya antrinya ngekor. Ya walaupun nggak semua stasiun ya, walaupun nggak semua stasiun MRT atau Trans. Cuma ada beberapa lokasi. Kebetulan juga dekat kos soalnya itu. Di stasiun MRT Lebak Bulus. Nah, itu antriannya ngekor. Nah, akhirnya nggak lama juga sama di kalau nggak salah di Tegal ya, Tegal ada istilah lockdown dan ternyata itu cuma hanya alun-alunnya juga ternyata. Akhirnya presiden juga akhirnya kan coba lihat polanya. Akhirnya nggak lama langsung presiden press conference. Itu dia negurnya halus sih. Semua daerah intinya kalau mau ngapa-ngapain koordinasi dulu dengan pusat. Ya. Pemerintah pusat itu susah. Karena ya gimana? Maksudnya karena memang kewenangan daerah tuh ada juga. Jadi tabrakannya tuh di situ. Nah, bersyukurnya kalau punya pemimpin daerahnya yang mau bekerja sama, sabar, koordinasinya lancar dengan pusat. Bersyukur tuh orang punya pemerintah begitu. Gubernurnya begitu, ketua bupatinya begitu. Kalau bupatinya kayak bahasanya terlalu bersemangat gitu kan, nggak mikir panjang. Tapi kadang memang ada beberapa kali memang kebijakan itu kalau nggak salah istilahnya tuh testing the water kalau nggak salah ya. Jadi memang kadang tuh sebuah kebijakan publik itu kadang memang gitu sih, dilempar dulu, dilihat reaksinya, nah baru bisa lanjut apa enggak. Cuma cilakanya kalau orang yang testing itu nggak bener, ya dampaknya ngeri gitu loh. Tapi kalau emang bener-bener dipikirin sedemikian rupa terus dilempar, kerugiannya sedikit lah. Cilakanya orang nggak berpikir itu tuh, main bikin keputusan apa, lempar, nah itu bahaya banget sih. Wah, tapi puji Tuhan sih saya punya gubernur di kota saya kayaknya sepakat dengan pusat. Ya, itu sih. Tapi ya itulah, itu sih. Kayak gitu. Saya beruntung ada gubernur begitu. Ya. Hati-hati jangan terlalu spesifik nih. Ya kan orang nggak tahu saya. Satu pihak. Gitu. Tapi mungkin begini sih, kalau kayak kesempatan sharing ini aku juga mungkin bisa berpikir begini juga, yang muda-muda, kita inilah nggak ada salahnya tuh kita juga untuk terus ningkatin kemampuan kita untuk rajin baca informasi, banyak belajar, karena dengan itu juga kritisnya kita tuh meningkat loh. Pola pikirnya kita, cara kita menganalisa itu meningkat, sehingga kita kata-katanya Ahok nih nggak mudah dibodohi gitu loh oleh berbagai macam hal.
berbagai macam hal ya sekali lagi. Karena aku pikir sekarang ya hoax begitu banyak beredar ya karena itu analisanya pendek, ya sumbu pendek lah, kayak gitu. Oke Pak, ini terakhir sekali. Nggak tahu terakhir atau enggak ini. Apa pesan bukan pesan sih, apa ya? Tapi, ya, sorry, dari aku potong. Apa tuh? Tadi udah selesai belum sih? Pertanyaannya aku sudah lupa tuh. Tadi pertanyaan sudah. Pandangannya normal. Sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Itu hanya sebenarnya aku setuju. Oke. Terus tadi apa lagi ya? Pandangan udah, tentang ya? Pemerintah juga ada dua nggak sih tadi? Enggak. Pas. Jangan terlalu gini nanti bahaya. Oh iya memang. Nah ini kan kita sebagai anak muda nih Pak. Mungkin kamu sekolah di pemerintahan, sebagai mewakili anak muda di dalam pemerintahan, boleh nggak kasih kita satu, bukan pencerahannya, kami itu sebagai anak muda harus gimana nih? Bukan apakah kalau ada kan kebanyakan anak muda sekarang juga nggak mau tahu Pak, ya sudahlah kerjain aja lah. Ada nggak sih mungkin pesan sih, atau sebaiknya gimana nih kita sebagai anak muda dan untuk menghadapi ini, dan pesan kita juga untuk melakukan apa ya, untuk melewati hari-hari ini gitu loh Pak, sebagai ya anak muda kan juga pasti menginspirasi, kayak Bapak bilang tadi, paling enggak baca-baca terus kasih hal-hal yang positif kah, mungkin ada pesan-pesan nggak Pak? Karena kamu kan anak muda pemerintahan kan, anak muda dan di dalam pemerintahan nih, sedangkan kita kan anak muda tapi kita di luar lingkaran pemerintahan. Nah, kita pengen tahu nih harus gimana kita sebagai anak muda gitu. Oh iya. Jadi maksudnya mau di bisnis juga iya bisa gitu ya. Mau orang mungkin juga yang mau tertarik di politik juga bisa gitu ya, maksudnya ya, umum lah ya. Oh ya, oke. Ya kalau pesen sih bahasanya kaku ya. Iya, aku juga nggak nemu nih bahasanya nih. Gitu. Mungkin gini lah. Pokoknya dia begini. Yang tadi belum lama diomongin ini, pertama ya banyak belajar. Ya bidang apa yang sudah kalian tekunin, ya pokoknya banyak belajar aja. Banyak belajar. Kemarin juga aku sempat nonton tuh Mama sama Kak Eva, itu bener banget, maksudnya orang yang banyak belajar buku, tingkat analisanya itu tinggi. Nah itu jadi di bidang apapun kalian banyak belajar, itu meningkatkan kemampuan analisa kalian. Terus yang kedua, di bidang apapun kalian kerja, usahakan, ini juga mungkin jadi paling panjang nih. Sebenarnya value, karena ini kan kita sesama AMJF ya, volunteer. Tapi ini benar, aku sempat juga share ke Kodev waktu itu, ke teman Kodev di Jakarta. Begini, bersyukurnya gini, ya walaupun pasti ada plus minus dalam volunteer, cuma aku melihat sebenarnya banyak plusnya. Waktu kita keluar dari, ini bukan ngajak keluar gereja ya, maksudnya saat kita keluar dari lingkungan volunteer kita sendiri. Kebiasaan kita untuk volunteer pasti value-nya kan rata-rata extra mile kan ya, kesetiaan gitu kan, maksudnya ya, bahasa mudanya begitu. Nah itu ternyata waktu aku keluar, maksudnya aku dari Jogja ke Jakarta dan bergaul di sini, itu tiba-tiba otomatis loh muncul di pikiran. Maksudnya bukan berarti aku merasa paling pintar, enggak, masih muda buat masih banyak belajar, cuma kayak mungkin aku mulai nafsunya beda, nafsu untuk memberi lebihnya beda dibandingkan lingkungan yang lain. Nah itu ternyata ngeresep loh. Jadi kita saat di luar kita ngeliat sesuatu kayak, ini kayaknya bisa dibikin lagi deh, bisa dipoles lagi bagus, harus gini.
lebih diusahakan kayak gitu. Nah terus kayak misalnya lagi apa namanya integritas ya, integritas maksudnya kita volunteer kan, dalam tanda kutip ya benar-benar relawan kan, tidak untuk duit kan. Nah ternyata itu tuh apa ya, membuat gimana susah sih. Intinya mungkin gampangannya hati kita jadi lurus lah, setidaknya jadi lurus. Jadi kita kalau mau diajak main kotor nggak mau. Jadi kayak tiba-tiba tuh membuat suatu batasan gitu loh. Ya mungkin gampangannya ya kalau kita mau ya pokoknya kalau mau main kotor ada alarmnya lah tiba-tiba. Karena kan kita udah, maksudnya kita dituntut untuk berbuat benar, ikut segala macam kelas TGSL segala macam. Ya itu tapi ini loh, maksudnya ternyata tanpa disadari waktu kita keluar di lingkungan yang lain tuh tiba-tiba menjadi alarm alami gitu loh. Dan itu yang membedakan kita sama orang lain. Kayak gitu. Nah, jadi yang tadi pertama apapun bidang kalian, pokoknya banyak baca buku, banyak analisa. Yang kedua itu tadi jadilah pokoknya ya kalau misalnya kalian volunteer, pakai itu di bidang kalian. Harusnya pasti kalian berbeda. Pegang deh, ini beneran. Kalau kalian ini volunteer, kalian ingat-ingat semua apa yang udah ditanamkan kalian, itu kalian keluar bisa bilang pasti berbeda. Ngerti. Benar. Setuju tuh Pak. Kayak gitu terus. Dan yang dan yang ketiga juga ya jangan lupakan juga untuk selalu kita harus itu sama orang tua lah. Kayak mau ngapain, kita harus sama orang tua ya. Percaya nggak percaya sih, itu doanya sih ajaib sih. Dan juga ya sayang ya doakan kali. Oke Pak. Terus yang terakhir ini, kalau memang karena aku ngomong terus terang aja ya, karena aku sendiri udah cerita di depan tadi. Kalau memang berita-berita yang ada sekarang, kalau memang ada berita-berita sekarang yang mengagum mental kalian, kalau memang perlu di stop dulu. Karena bukannya apa-apa. Nggak dipungkiri dalam media itu pasti ada istilah namanya framing, messaging. Bagus kalau memang framingnya benar untuk membawa hal-hal yang positif. Bagus kalau framingnya benar, messagingnya benar untuk membawa yang positif. Nah celakanya kalau messaging framingnya ya pengen ngaduk-ngaduk kita ini. Ada suatu misi kasar nggak sih, misi busuk gitu loh. Yang untuk memang udah ngaduk masyarakat. Nah itu pokoknya ini kalau emang nggak kuat udah dihindarin dulu. Karena emang buat aku sehari memang kayaknya lagi berbahaya sih saat ini untuk konsumsi berita yang emang kalau kita nggak tahu cara nyortirnya ya ini fakta apa enggak, mending hindarin dulu. Karena lagi ya bisa mungkin takutnya juga sih. Pokoknya intinya takutnya ada agenda-agenda tersembunyi di belakang itu yang dihindari. Oke, mantap. Oke Pak, ini pertanyaan selanjutnya nih. Boleh, apa perubahan yang terjadi selama COVID ini nih? Mau dijawab secara general boleh, yang nggak general boleh. Apa yang hari-hari ini, bukan hari-hari ini, apa yang dialamin selama perubahan selama COVID ini yang terjadi, mungkin yang mengubah banget nih di dalam kehidupan yang nggak biasa ini, yang bisa dibagikan sama teman-teman. Oke. Kalau untuk aku sendiri sih gampangannya sih ini sih, aku lebih sekarang tuh bisa memaknai hal-hal yang sederhana lah, lebih bisa memaknai hal-hal yang sederhana. Karena begini, kadang tuh kita memang bisa memaknai sesuatu tuh kalau sesuatu itu udah hilang. Ya. Nah, contoh jujur aja, aku kalau ke gereja, ya nggak usah ambil alasan apa lah ya, intinya toh.
Jadi aku ke gereja telat. Kadang ke IKR juga telat. Jadi persekutuan doa. Terus juga kalau ke kampus, ya adalah pasti kadang kita nggak niatnya, terus sengaja datang telat. Terus kadang juga diajak nongkrong sama temen juga kadang udahlah pokoknya dia lagi mungkin menghindar tuh gimana. Tapi saat itu semua lagi nggak bisa dilakukan, jadi kangen tuh. Jadi kita lebih bisa memaknai. Jadi untuk diriku sendiri sih aku lebih memaknai gitu. Jadi kan astaga yuk, nggak bisa ke gereja sekarang, ibaratnya kayak gitu loh. Nggak bisa ke gereja, nggak bisa nongkrong kan, mau ngapain, kuliah, bisa-bisa juga kangen kuliah loh, kangen kelas. Jadi kalau untuk diri sendiri sekarang lebih menghargai momen-momen kecil, sama ini juga sih nggak tahu kenapa ya, jadi untuk pribadi sendiri jadi lebih mikirin orang tua sih. Jadi lebih mikirin mereka, kesehatan mereka. Kayaknya mana mereka berdua ya kan. Iya, kesimpulannya lebih ini sih sekarang, lebih lagi bisa menghargai hal kecil, karena hal kecil itu ternyata bisa jadi tidak akan terulang lagi. Iya. Nah, itu sih yang benar-benar lagi berdampak. Jadi contohnya misalnya waktu sekarang memang kan sama tante sama om di sini. Kalau lagi kumpul sama mereka lagi asik ngobrol, kadang-kadang aku suka gitu ngelihat. Jadi kayak intinya kayak keluar dari mereka, misalnya keluar dari mereka lagi ngomongin apa gitu ya, lagi asik ketawa-ketawa. Aku tiba-tiba kayak merubah fokusku untuk kayak yang ngerekam momen itu. Oh ini ya sama tante sama om. Ya lagi ya memaknai itu. Hal-hal belum tentu kecil bisa ya, Pak. terulang lagi. Ya kayak gini nih, Zoom gini. Iya. Kalau nggak karena COVID apalagi. Iya, benar sih, benar. Dan kalau semuanya nanti sudah normal atau mungkin obatnya udah ketemu, bisa jadi kita nggak Zoom lagi kayak gini. Iya, sibuk semua. Ya bisa jadi juga ini terakhir. Bisa jadi. Iya. Wow. Gitu. Lumayan berat nih hari ini pembahasan kita. Nah, misalnya juga, tapi ini loh, maksudnya pikir juga, ya gitulah penting. Ya, aku ngerasainnya itu sih, Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman lagi sama orang tua, bisa kumpul, yang pulang, yang mudik, ya, pulang kampung salah lagi, yang mudik, yang lagi berhasil mudik ketemu sama orang tua. Hargai momen-momen kecil itu, karena nggak semua bisa lolos kayak kalian. Dan namanya umur orang itu juga nggak ada yang tahu ya. Pokoknya sehat-sehat, bersyukur. Bangga aku punya teman orang pemerintahan ini. Oke Pak, ini pertanyaan random nih sebelum kita menutup perjumpaan ini. Hal tapi pertama apa ini tuh? Nih, sorry kok. Ya iya. Pikiran nggak apa yang ngomong di sini ya? Kayaknya nggak apa-apa lah. Biasa sih, kayaknya lebih enak kalau kita tuh ngobrol. Iya, kita belum terbiasa Pak. Itu nggak sih? Iya, kita kan belum terbiasa karena kita setiap ketemu ngobrol. Kadang kita one-to-one, bener-bener real one-to-one kan. Kadang kita ngobrol satu tim gitu. Aku juga membiasakan diri pada akhirnya, Pak, ini adalah satu wadah emang untuk touch orang gitu loh. Waktunya untuk aku nggak bisa ngobrol yang begitu deep juga sama Kak Eva kalau di hari-hari biasa. Oh iya. Kayak memaknai itu loh Pak, ngerti lah. Makanya aku bikin satu buat diriku sendiri sih pada akhirnya untuk bertemu dengan ya Anda yang super sibuk kan. Kalau nggak karena COVID kan kita nggak jarang ngobrolnya kalau cuma balik ke Jogja, kalau nggak aku ke Jakarta kan. Jadi
Dan ini bisa berulang-ulang Pak, maksud aku ngobrol kayak gini bisa berulang-ulang. Nanti ada pembahasan lagi, bahas lagi yang lain gitu loh. Jadi anytime cuman ya kurang lebih 60 menit lah, dan semua kalangan sih. Aku juga kayak pengen semua yang pengen aku ajak ngobrol aja, emang jarang ngobrol yang dikangenin gitu loh. Gitu sih. Jadi inti dari buat ini tuh gitu sih. Dan emang untuk pribadi sih, untuk aku mulai belajar ngedit sendiri. The real. Oh, ini ngedit sendiri? Ngedit sendiri Pak. Tapi meningkat ya kemampuan ngeditnya ya, sepertinya ya kelihatannya. Aku sih pada akhirnya gini Pak, pada akhirnya benar sih orang-orang bilang mulai itu tidak sulit sebenarnya. Orang bilang kan mulai itu sulit. Sebenarnya mulai itu tidak sulit, tapi mempertahankan itu sulit. Nah tapi hari-hari ini bukan skill ya ngedit ala-ala lah, tapi setiap ada video baru ada apa ya, ada sesuatu yang baru juga yang ditambahin gitu loh, ada kreativitas baru. Makanya mungkin kita sebagai, ya itu sih aku percaya banget sih dengan ya Tuhan Yang Maha Esa berkata kalau emang ya lakukan saja, semuanya itu akan selalu dituntun sama Dia. Malah ketika kita setia dan melakukannya malah ditambah-tambahkan. Dan aku ngerasain banget Pak hari-hari ini gara-gara aku buat one-to-one ini lewat Zoom ini. Jadi kayak bermakna banget. Aku juga kayak aku seneng banget di rumah aja dan nggak ngerasain apa-apa sih Pak. Nggak stres, nggak genap karena aku punya kesibukan gitu loh. Gitu sih. Semoga teman-teman yang lain sih, aku harap juga punya kreativitas yang lain. Bisa keren banget kan Pak, setiap anak muda punya kreativitas masing-masing di hari-hari ini. Gitu sih. Nah, menuju pertanyaan terakhir. Setelah COVID mau ngapain Pak? Hal pertama kali yang mau dilakuin, hal pertama kali setelah boleh nih COVID berlalu, boleh keluar dan ngapa-ngapain, boleh nih. Hal pertama kali yang dilakukan. Hal pertama kali dilakukan? Ya, ini sih paling ya. Kayaknya mungkin pulang Jogja kali ya. Ya. Pulang Jogja yang pertama kali. Gitu sih. Terus pulang ke Jogja. Sama mungkin ini ya, ketemu dosen, ngobrol sama dosen. Terjawab nih pertanyaan kedua tuh. Kalau pertama orang yang pertama kali yang mau dijumpain setelah COVID. Iya sih, soalnya seru sih, maksudnya ya. Karena tadi itu aku bilang, kalau aku tuh kadang susah gitu loh nyimpen sesuatu dalam pikiran saya, itu susah. Jadi aku suka aja menuangkan itu. Ya kebetulan dosen-dosen di kampus, karena maksudnya gini, aku percaya juga ya kalau seumpama ini bisa berguna, ya aku ngomong dengan orang tepat. Mereka punya pengaruh gitu. Ya kalau bisa berguna buat orang lain ya kenapa enggak? Kayak gitu. Wow. Ya maksudnya bukan yang mau so pinter sih, enggak. Cuma ya memanfaatkan aja apa yang ada. Oh, sama ini sih. Ini bukannya aku ngomongin ini ya, maksudnya bukan ngomongin tentang Sarah ya. Maksudnya sekali lagi bukan Sarah, cuma aku punya kepikiran juga begini. Di khususnya COVID begini, kita yang mungkin bahasanya minoritas, itu juga sebenarnya kesempatan yang baik juga untuk ya kita nunjukin bahwasanya ya kita nggak pungkirin ya ada beberapa pandangan-pandangan tentang minoritas yang sebenarnya bukan begitu. Jadi ini momen yang terbaik juga sebenarnya untuk kita
ya keluarlah dari zona nyaman. Kalau misalnya sebuah institusi gereja harus lebih aktif lagi. Tiap institusi kali ya. Ya, lebih keluar gitu. Karena juga menurut aku dalam lingkup politik memang lagi digoreng juga isu-isu beginian. Jadi aku pikir ini juga kesempatan yang baik untuk kita juga harus benar Pak. Harus ya kita bisa mungkin gini, ada orang bilang tak kenal maka tak sayang kan ya. Ayo udah bikin kenal lah intinya gitu. Iya. Kesempatan ya Pak, ini kesempatan besar sih ya. Ya, gitu. Benar-benar. Ada sempat aku kenalan, aku nggak mau bilang detailnya sih. Dia nggak tahu loh kalau misalnya saking ini mungkin sedikit apakah ini bisa jadi gambaran nggak tahu, cuma dia nggak tahu loh kalau Prabowo itu jadi menteri sekarang. Nah, aku pikir apakah segininya kita gitu loh. Wow. Nah, makanya bisa jadi juga ya bener yang kalau mungkin kalau misalnya mereka menciptakan suatu isu tentang kita atau menilai kita gitu ya bisa jadi emang bener. Kalau kita nggak care kok, kita nggak keluar. Iya. Masuk akal sih Pak. Masuk akal itu. Terbaik. Gitu. Terima kasih. Apalagi nih? Sudah cukup Pak. Mungkin nanti aku jadi kepikiran nih Pak. Pengen ada orang lain nih. Jadi contoh Frisco. Wah, jadi nggak kita hanya berdua. Kayaknya banyak sensornya nanti. Nggak masalah, gampang. Frisco dan kayaknya orang-orang yang butuh pembahasan kayak gini nih. Ya paling nggak Frisco, terus Richard kali ya. Kita berempat. Oke. Nanti aku coba hubungin mereka masing-masing. Itu malah maksudnya keren juga Jadi misalnya nih pembahasan suatu masalah dari sudut pandang seniman, dari sudut pandang IT kan, Frisco IT kan? Iya. Atau dia udah berhenti kuliah dia? Lagi stres dia. Aku tuh aku kemarin baru sama Richard juga. Jadi besok ini Richard yang tayang. 2 hari yang akan datang Bapak tayang. Nah nanti kita di sela-sela itu buat bertiga nih. Aku coba hubungin dulu. Boleh. Oke, sip. Boleh. Nah, ini aja kalau mau seru juga tuh tentang COVID-19. Menurut mereka gimana? Iya, aman. Kayak gitu. Aku tutup dulu Pak, baru kita ngobrol sedikit di luar dari konten ini. Oh iya. Oke. Thank you. Oke. Bapak Junidio Samuel, calon Menteri Indonesia 2030. Kelamaan 2025 lah. Thank you banget Pak. Oke, sama-sama. Banget Pak buat waktunya. Sehat selalu, stay safe, stay healthy. See you soon lah Pak, kita di Jakarta atau di Jogja ya. Siap, stay safe. Bye Pak Dio. Siap. Bye. Bye.